saya ingin membuat iklan tentang bisnis. Nah, kebetulan di sini saya punya rekan teman tongkrongan di kampung saya, yaitu nanti kita tanya-tanya tentang usaha dia, yaitu usaha lele. Oke, come on. Oh ya. Oke, sini. Oke, Pak Jar. Oke. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, teman-teman semua, di sini saudara Ginanjar ini adalah salah satu sahabat saya. Di sini dia sekarang sedang usaha apa ini? Ikan apa ini? Ikan lele. Oh, ini ikan lele ya. Oh, oke. Untuk selanjutnya nanti kita tanya-tanya tentang bagaimana cara mengurus lele dan juga bagaimana cara penjualan lele ke depannya. Oke, langsung saja. Oke, kali ini kita mau ngasih proses makan pada ikannya. Nanti untuk jenis makanan ataupun usia berapa ikannya nanti akan kita bahas. Sekarang kita mau ngelihat saudara Ginanjar ini atau Bro Ginanjar ini memberi makan ikan, biar teman-teman termotivasi untuk ternak ikan lele juga seperti beliau. Oke, langsung Dia saja. bakal kita jelasin juga tentang Oke, siap. apa aja Mantap. yang diperlukan dalam proses peternakan ikan lele. Oke, langsung saja kita lihat pemberian makan ikan. Nah, kali ini kita bakal nunjukin barang-barang sortiran. Untuk lele sendiri itu butuh alat sortir. Nah, alat sortir ini bertujuan untuk pemijahan, yang mana yang kecil, yang mana yang besar. Kadang juga ada lele kerdil yang harus kita ketahui. Biar apa? Biar lele itu nggak ngabisin makan dengan perut. Jadi yang kecil-kecil itu kita arahin ke kolam yang lain. Jadi yang siap panen di bulan depan itu kita harus seperti ini. Ini alat-alat. Berarti harus suntir tiap saat terus ya? Berapa hari? Nah, kalau untuk bulan? sortiran itu sebulan sekali. Sebulan sekali ya? Oke, teman-teman, Jar, di sini saya ingin nanya nih seputaran usaha Anda, yaitu usaha lele. Di sini ada beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama itu untuk jumlah kolam yang Ginanjar punya, ada berapa kolam kalau boleh tahu ya? Kolam kita memang udah ada 6 petak. Ada 6 petak, Iya. 6 kolam artinya Jar ya? Iya. Nah, untuk ukuran kolamnya sendiri dalam satu petak itu berapa kali berapa ya? Ya, itu sengaja saya buat ukuran per petaknya 3 kali 4. 3 kali 4. Biar dia muat ukuran 2.500 ekor per kolam. Berarti dalam ukuran 3 kali 4 itu muatan hingga 2.500 Ya, per kolam. 2.500 ekor. Berarti ini dari 6 kolam ini ada berapa ribu ikan? Totalnya sekitar ada 12.000 ekor. Ada 12.000 ekor. Iya. Ini apa enggak bocor gitu pakai terpal gitu ya? Enggak. Kolamnya. Sengaja dibuat pakai terpal biar enak kita ganti airnya. Karena memang pada saat peternak lele, ternak lele itu memang kita harus rutin ganti air. Dalam 3 bulan itu, dalam per bulannya minimal 2 kali penggantian air, karena mencegah kotoran-kotoran dari ikan tersebut agar tidak menjadi racun bagi ikan itu sendiri. Oh, berarti kalau misalnya dia nggak diganti air bisa racun dan membuat kematian pada ikan Iya, itu sendiri ya? racun tersebut disebut dengan amoniak. Amoniak. Oke. Ya, yang dihasilkan dari kotoran-kotoran ikan tersebut. Nah, untuk air sendiri nih, Jar. Untuk
airnya, ini misalnya nih kita ada teman-teman kita nih misalnya di luar sana yang mau ternak ikan dengan ukuran kolam yang sama seperti Ginanjar. Airnya itu langsung kita ataupun langsung kita taruh, setelah taruh air kita taruh ikan atau perlu fermentasi atau apa ya? Iya. Memang pada saat tebar benih itu memang tidak langsung begitu diisi air langsung tebar benih. Kita memang perlu tunggu yang namanya proses fermentasi air. Fermentasi air ya. Itu dibutuhkan waktu sekitar 15 hari. Dan pada saat fermentasi air itu dibutuhkan beberapa tahapan. Yang pertama tahap pembusukan. Yang kedua tahap pembunuh racun-racun terpal. Yang ketiga adalah tahap pengatur pH air. Pada saat pengatur pH air itu dibutuhkan garam. Garam ya? Iya. Garam agar apa? Agar racun-racun yang ada di dalam air tersebut dan terpal tersebut hilang begitu. Nah, untuk fermentasinya itu selain memakai garam itu pakai apa lagi ya? Ya, itu kita pakai gadebong pisang. Gadebong itu batang pisang. Batang pisang. Oh ya. Karena dalam batang pisang tersebut itu bisa mengatur dan mengontrol pH air itu agar apa? Agar airnya jelas, agar airnya itu baik untuk ikan. Selain garam nih, batang pisang, ada lagi jar tambahan untuk fermentasi air? Apa itu? Kita butuhkan pupuk kandang untuk membusukkan. Pupuk kandang jenis apa itu? Kotoran kambing. Kotoran kambing ya. Untuk prosesnya sendiri itu kotoran kambingnya kita buat dalam karung. Dimasuk dalam karung ya? 30 kilo. Lalu karung tersebut setelah diisi kotoran kambing itu bisa kita bolong-bolongin. Biar apa? Biar kolamnya itu enggak, kalau misalnya kita sekaligus tumpah tuh ya, itu dia secara nggak langsung bakal motorin itu airnya. Tapi kalau misalnya kita masukin ke dalam karung, itu sari-sari dari kotoran kambingnya itu aja yang membuat fermentasi dan menjadikan airnya busuk. Oke, berarti yang pertama itu fermentasinya itu menggunakan garam, batang pisang yang sudah dipotong-potong dan juga pupuk kandang yaitu tai dari kambing yang dimasukkan ke karung. Selain 3 jenis itu apa lagi ya? Kita butuh yang namanya probiotik IM4 probiotik. Jadi IM4 probiotik ini mengontrol lebih baik dalam air kolam ikan tersebut. Dalam perpetaknya itu membutuhkan sekitar 5 tutup botol untuk fermentasi. Dalam satu kolam ya untuk ukuran 3? 3 kali 4 butuh sekitar 5 tutup botol untuk fermentasi ya. Selain daripada itu juga pada saat pemberian pakan itu juga kita campur IM4 ini agar apa? Agar tujuannya itu biar ikannya cepat besar dan nafsu makannya tinggi ya. Bertambah. Oke, berarti bukan manusia saja butuh tambahan ya, suplemen ya. Ternyata ikan juga Nah, butuh suplemen yaitu IM4. Ini suplemen ya gitu. Tapi ini untuk ikan bukan untuk manusia ya. Kalau untuk manusia mungkin nggak bisa ya. Nggak bisa. Oke. Nah, selanjutnya nih pertanyaan berikutnya. Ini kan untuk tahap awal kita harus fermentasi apabila itu untuk menghilangkan kadar-kadar racun yang ada di terpal tersebut. Ya, nah, misalnya nih, itu kan kata Ginanjar tadi 3 bulan itu ada 3 kali pergantian air gitu. Ya. Artinya air yang lama dibuang dan digantikan dengan air baru. Nah, untuk yang air yang baru itu, apakah perlu fermentasi yang seperti awal atau hanya menggunakan ini saja? Untuk itu, jadi setiap penggantian air, jadi ikan yang perlu tahap fermentasi itu adalah ikan yang baru tebar benih, Mas. Yang baru tebar benih ya? Baru tebar benih. Dari ukuran 5-7 sampai dengan umur 2 minggu itu sudah tidak perlu fermentasi lagi. Namun pada saat penggantian air memang tidak perlu dikuras sepenuhnya. Memang disisakan sekitar 10 cm dan ditambah dengan air baru gitu. Oke. Tujuannya agar mempercepat kadar air yang lebih baik. Oke. Nah, pertanyaan yang selanjutnya nih Mas, untuk jenis makanan ini Mas menggunakan jenis makanan apa Mas? Pada saat penebaran benih, kita memang menggunakan pakan jenis PF1000, Mas. PF1000? Iya, Oke. jenis PF1000. Itu bertahan sampai dengan 2 minggu saja. 2 minggu saja. Contohnya seperti ini ya Mas? Ya, kalau yang seperti ini bukan PF1000, tapi ini 781. Oh, ini 781? 781. Kalau untuk PF1000 itu dia ukurannya masih kecil-kecil banget, Mas. Usia berapa itu Mas? Usia 0 sampai 5, usia 57 sampai dengan 2 minggu. Sampai 2 minggu. Iya. Tapi kalau udah usia dewasa nih, udah 1 bulan ke atas itu pakai polos ya? Setelah pakai PF1000, lalu ada tahap selanjutnya dengan 781-1. Oke. Ya, setelah 2 minggu selanjutnya lagi ganti pakan lagi nih, Mas. Ganti pakan lagi? Pakai dengan 781-2 sampai dengan 781-3. Baru setelah 781-3 seperti kolam kita yang ada ini,
kita pakai 781 polos. Polos ya. Iya, jenis polos. Ini udah ukuran 781 yang paling besar untuk usia ikan 1 bulan sampai dengan 3 bulan ke depan. Sampai dengan panen Mas ya. Iya. Nah, untuk ini Mas, untuk biasanya nih kan teman-teman yang sedang menyaksikan ataupun menonton video kita ini atau video saya ini, itu untuk pemberian makan ikan itu harus banyak atau harus dikit atau ada ukurannya Mas? Gimana itu Mas? Tolong jelasin. Untuk pemberian pakan itu memang ada penjelasannya dan memang ada cara pemberiannya sendiri. Bagaimana Karena Mas? kalau misalnya kita langsung kasih aja ikan lele itu nggak ada kenyang-kenyangnya Mas. Jadi dia itu lapar terus Lapar Mas ya? terus. Beda sama manusia ya? Iya, walaupun itu satu kolam itu isinya 2.500, kita kasih satu karung itu bakal habis. Habis Mas ya? Bakal habis. Rugi Mas Jadi istilahnya. teknik penghitungannya adalah Gimana, seperti Mas? demikian. Bakal menghitung cara makan yang Mas tadi tanyain. Oke. Cara pengontrolan pakan, karena kalau misalnya kita terabas-terabas aja ikan itu bakal mati ya, karena banyak yang makan. Jangan. Iya. Jadi ini kan per kolam ini dia ada sekitar 2.500 ekor. Iya, 2.500 ekor. Cara penghitungan pakannya dia dikali 5% Mas. Dikali 5% Mas ya? Dikali 5%. Bagaimana sih cara menghitungnya seperti ini? Jadi kalau misalnya dalam kolam itu ada sekitar 2.500 ekor. 2.500 ekor ini per kilonya itu kita sampel misalnya pakai timbangan yang ada di situ, isinya 30 nih. 2.500 ekor sama dengan 1 kg-nya, 1 kilonya. 1 kilogramnya isinya 30 ekor, 30 ekor. Berarti 2.500 ekor dibagi 30. Total ikan yang ada dalam kolam tersebut sekitar 83 kilo, 33 on. Beratnya Mas ya? Beratnya 83 kilo kita hitung dikali 83 kilo kita kali 5%. Jadi pakan yang dibutuhkan per sekali ngasih makannya sekitar 4 kilo, 15 on gitu. 4 kilo, 15 ini kita bagi 3. Jadi sekali ngasih makan itu ngebutuhin sekitar 1,38 kilogram Per kolam Mas ya? per kolam. Berarti untuk sehari itu kalau misalnya ukuran dalam kolam itu yang isinya 2.500, 1 kilonya 30 ekor, itu berarti satu hari perlu 4,1 kilo Mas ya? Iya. Berarti untuk sekali ngasih makan itu 1,5 kilo taranya Mas Iya. ya? Oke. Untuk sekali ngasih makan dia 1,5 kilo pagi, sore dan malam. Siap Mas. Itu alasannya mengapa 4,1,5 ini kita bagi 3. Karena dia ada pagi, sore dan malam. Kalau misalnya disekaligusin nih Mas, 4 kilo ini. Misalnya nih pagi aja, malam nggak dikasih, itu gimana Mas penyebabnya? Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi kan pengontrolan ikannya itu di dalam perutnya itu nggak stabil, menyebabkan ikannya rentan kembung, gantung sampai dengan mati. Oh, siap Mas. Jadi memang kita kontrol sedikit demi sedikit. Siap. Nah, selanjutnya pertanyaan yang berikutnya nih Mas. Untuk usia panen ikan lele sendiri itu berapa bulan Mas? Ya, kalau untuk usia panennya memang harus kita targetin Mas. Kenapa saya bilang harus kita targetkan? Karena kita ngukur juga keadaan modal dan pakan yang harus kita keluarkan. Nah, kalau target saya 2 bulan setengah. 2 bulan setengah itu udah Ya. panen Mas ya? Panen merata. Itu untuk 1 kilo isi berapa ekor itu Mas? Nah, kalau saya pribadi 2 bulan setengah itu udah 1 kilo isi 8 ekor. Lancar. Merata Mas ya? Tidak ada yang kurang, tidak ada yang Oke, nah untuk penyakit sendiri nih Mas, biasanya lele ini rentan penyakit dengan apa Mas? Nah, untuk penyakit lele sendiri ini tergantung musiman ini Mas. Musim Mas ya? Ya, kalau sekarang kan dia musim hujan. Hmm, Musim hujan ini dia rentan kembung. kembung Mas ya? Ya. Kembung itu disebabkan oleh apa? Kembung itu disebabkan oleh pH air yang tidak sesuai dan pakan yang terlalu berlebihan. Berlebihan. Untuk musim hujan ini kan membuat air itu kadang-kadang kurang maksimal kebaikannya karena pH air yang nggak sesuai. Nah untuk ini Mas, cara pencegahannya, misalnya nih musim hujan terus ya, seperti saat ini kan lagi cuaca mendung nih, kayak malam hujan terus. Biar ikan kita nggak kebun, untuk pencegahannya gimana Mas? Kalau saya beberapa bulan lalu saya memang sudah paham ilmunya karena saya belajar dari senior saya. Senior saya mengatakan seperti demikian.
Ikan yang kembung itu memang harus dibutuhkan daun pepaya. Daun pepaya. Daun pepaya ditumbuk, dicampur dengan bawang putih dan kunyit. Biar apa? Biar di dalam perut ikan tersebut keluar kotoran-kotoran lamanya dan racun-racun yang ada dalam perut itu keluar semua melalui cernaannya. Oke mas. Ini untuk jenis pemasarannya mas. Untuk pemasaran sendiri mas jual di mana mas? Ya, sebenarnya untuk pemasaran itu ada dua jenis sih. Ada yang partai kecil dan partai besar. Namun untuk sekarang saya masih main skala kecil mas, masih main partai kecil. Partai kecil yang saya maksud, saya nggak mau keluar kota. Saya cuma memfasilitasi perikanan di bidang lelenya di kecamatan Gunung Apuan saja. Yang ada di Kabupaten Waikanan ini mas ya? Tujuan saya itu hanya untuk memfasilitasi pasar dan kebutuhan masyarakat di bidang perikanan lele saja. Oke. Nah untuk mungkin di sini ada teman-teman yang melihat mas ya, untuk mereka mau pesen ikan ataupun mau berlatih tentang budidaya ikan lele ya, mungkin bisa menghubungin saya ataupun saudara Ginanjar. Nanti akan saya cantumkan nomor WA dan juga akun Instagram saudara Ginanjar. Buat teman-teman yang mau beli ikan, itu untuk harga ikannya sendiri per kilo berapa nih mas? Ya kalau misalnya kita memfasilitasi pasar itu biasa kita jual cuma 16.500 per kilo mas ya. Tapi kalau misalnya untuk mencukupi kebutuhan tetangga dan kiri terkait masyarakat kecamatan itu kita jual 18.000 rupiah. Tergantung skala besar atau skala kecil yang nantinya. Biasanya kalau dia 50 kilo kita kasih 16,5. Tapi kalau misalnya dia cuma 1 kilo 2 kilo kita kasih aja 18. Nah ini kan prediksi panen bulan depan ya mas? Ya, Nah kalau misalnya bulan depan panen nih mas, ini kan totalnya sekitar 1,2 ton. ya. Kalau misalnya ada nih para pemborong nih misalnya di luar sana yang mau borong ikan, mas langsung di ikan lele mas ini langsung diborong 1,2 ton dengan harga berapa mas kasih? Ya, kita kasih harga 16.000. 16.000 kasih, mas nganter atau ngambil? Ambil ya. Ngambil di kolam ya? Oke. Kalau mau antar 18.000. Kalau 18.000 antar di wilayah mana nih? Kita Lampung. Lampung mas ya. Kalau Pulau Jawa belum berani mas. Belum berani. Oke. Jadi buat teman-teman semua yang mau beli ikan nih, main skala kecil ataupun skala besar, untuk yang di atas 50 kilo itu harganya 16.500 mas ya. Sedangkan di bawah 50 kilo harga eceran, harga pasaran itu 18.000. Nah untuk teman-teman yang mau borong nih, bulan depan insya Allah Ginanjar panen itu diprediksi 1,2 ton. Untuk yang mau borong kalau diantar 18.000, tapi kalau para pemborong mau ngambil di kolam sini itu dengan harga 16.000 mas ya. Oke. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan ataupun Ginanjar jelaskan. Saya terima kasih untuk Ginanjar udah meluangkan waktu, meluangkan pikiran, dan untuk teman-teman yang ingin belajar tentang dunia perikanan, ini untuk wilayah Kecamatan Gunung Apuan, khususnya Kabupaten Waikanan, ini salah satu pemuda usia berapa mas? Baru 19 tahun mas. Oh 19 tahun. Nah ini udah punya istri mas? Belum. Masih belum ya? Jomblo? Jomblo juga. Oke, buat cewek-cewek juga nih yang di luar sana yang minat calon pengusaha, ini pengusaha sukses. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.